Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PTJ dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama RI LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Heri Sobari, Guru Sejarah Kebudayaan Islam di MTS Negeri 15 Ciamis. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama RI Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada hari ini, Jumat, tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning pada materi Sumbangsih Besar Ilmuwan Muslim Daulah Ayyubiyah, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali pada pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Apa ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Yuda. Kenapa Yuda? Sakit. Ya, mudah-mudahan yang sakit semoga disembuhkan. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, agar pelajaran kali ini semakin barokah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan juga bermanfaat ya. Silakan KM untuk pimpin berdoa. Doa mulai. Kalian pernah dengar tidak ada ungkapan bahwa umat Islam pada waktu dulu itu pernah mengalami zaman keemasan? Pernah dengar tidak? Pernah. Contohnya seperti apa? Apa? Aljabar. Aljabar di mana? Aljabar di mana? Zaman keemasan itu adalah ketika pada waktu dulu itu banyak sekali kemajuan. Di antaranya adalah kemajuan, contohnya adalah dalam bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi, itu di antaranya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ilmuwan dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah itu adalah salah satu contoh zaman keemasan umat Islam ya. Kalian tahu tidak, belajar sejarah itu bukan hanya belajar tentang masa lalu, tapi belajar tentang apa? Bukan hanya tentang masa lalu, sejarah kan masa lalu ya. Betul. Nah, tapi belajar sejarah itu adalah mencari inspirasi buat kita di masa depan ya. Buat masa depan kita, masa depan Indonesia, juga masa depan kalian. Ya. Minggu lalu kita telah belajar tentang dinasti Ayyubiyah. Ya, dinasti Ayyubiyah itu dipimpin oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Nah, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi itu merupakan pendiri dari dinasti Ayyubiyah. Beliau itu bukan hanya seorang panglima perang, tapi beliau dan pemimpin dinasti Ayyubiyah itu sangat mementingkan ilmu pengetahuan. Menurut kalian, kenapa kepala negara itu harus mementingkan ilmu pengetahuan dan pendidikan? Kira-kira kenapa? Untuk Agar berkembang.
untuk kemajuan negara dan apa? Dinastinya. Betul. Karena kemajuan suatu bangsa itu ditentukan oleh apa? Pemimpinnya. Kemudian ditentukan oleh kualitas suatu bangsanya, kualitas orang-orangnya. Ya, kalau kualitas pendidikannya, kualitas orang-orangnya itu bagus, maka negaranya juga pasti akan bagus. Nah, anak-anak kita akan membahas tentang tokoh yang berperan penting tentang kemajuan dinasti Ayyubiyah. Nah, Bapak harap setelah pelajaran kali ini kalian bisa mengetahui tentang mata pelajaran ini dengan tujuan. Bapak akan bacakan tujuannya. Yang pertama adalah kalian bisa mengidentifikasi tokoh-tokoh ilmuwan muslim pada masa Daulah Ayyubiyah. Jadi nanti kalian bisa tahu siapa saja tokoh-tokoh ilmuwan pada masa Daulah Ayyubiyah. Kemudian yang kedua adalah bisa menjelaskan apa kontribusi ilmuwan tersebut terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting, yaitu bisa menunjukkan sikap yang menghargai warisan peradaban Islam dan semangat keilmuan. Kemudian mengapa penting bagi kita untuk mengetahui siapa dan apa saja ilmuwan Islam pada masa lalu? Nah, kira-kira apa? Mengapa penting bagi kita? Untuk menginspirasi. Terus apa lagi? Karena dengan mempelajari siapa saja, kemudian apa saja jasa ilmu pada masa lalu itu, kita dapat apa tadi? Dapat Menginspirasi, kita belajar ya. Kemudian apa lagi? Nah, kita dapat mengetahui semangat belajar ilmuwan-ilmuwan pada waktu dulu itu sangat tinggi belajarnya ya. Belajarnya sangat tinggi, bahkan belajarnya juga tidak sama satu orang. Ada yang sampai beberapa orang, tidak hanya satu tempat juga ya. Jadi kalian bisa belajar dari semangat ilmuwan-ilmuwan tersebut, bahwa belajar itu bukan hanya di satu tempat ya, bukan hanya di satu guru. Jadi kita dapat banyak belajar dari ilmuwan-ilmuwan besar Daulah Ayyubiyah tersebut. Anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan cara diskusi ya. Sudah disiapkan kelompoknya ya? Nanti Bapak akan berikan masalah yang harus diselesaikan sama kalian. Terus kalian diskusi sama anggota-anggota kelompoknya. Kemudian setelah selesai diskusi, silakan kalian presentasikan di depan kelas dan nanti kita refleksikan ya hasilnya. Ya, siap? Sebelum masuk ke pelajaran inti, Bapak mau tanya dulu, apakah ada yang pernah dengar tentang As-Surawaldi Al-Maktul atau Al-Adim? Pernah dengar tidak? Tidak? Belum pernah ada yang dengar? Gak apa-apa, karena hari ini kita akan belajar tentang As-Surawaldi Al-Maktul, juga Al-Adim dan ilmuwan-ilmuwan besar yang lainnya. Nah, sekarang silakan kalian simak video yang Bapak presentasikan di depan ya. Terus kalian tulis apa yang penting, perhatikan dan cermati ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kali ini kita akan menjelajahi sejarah emas peradaban Islam, khususnya pada masa Daulah Ayyubiyah. Tahukah kamu bahwa masa ini melahirkan banyak ilmuwan besar yang memberi sumbangsi besar bagi dunia ilmu pengetahuan? Kita mulai dari As-Surawaldi Al-Maktul, seorang filsuf dan sufi besar yang lahir pada tahun 1153 Masehi di Iran. Beliau dikenal dengan ajaran filsafat cahaya atau Isyraqiyah. Dalam ajarannya, seluruh alam berasal dari Nur Al-Anwar, cahaya tertinggi yang merupakan simbol dari Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Nur Al-Anwar,
memancar cahaya-cahaya lain secara bertingkat yang masing-masing menyinari cahaya di bawahnya. Ia menyatukan logika dan intuisi dalam menjelaskan hakikat wujud. Karena pemikirannya dianggap kontroversial, ia difitnah dan dihukum mati oleh penguasa Aleppo. Maka ia dijuluki Al-Maktul, yang terbunuh. Nah, dalam kegiatan kelompok nanti, Bapak harap kalian bisa kerjasama dengan baik ya. Saling bekerja sama dengan baik itu tidak hanya satu orang berarti yang bekerjanya ya. Harus semuanya saling bekerja, tidak hanya satu orang. Jadi saling melengkapi. Oh, menurut saya apa? Kalau menurut saya apa? Jadi harus saling melengkapi ya. Kemudian masalah atau pertanyaan utama yang akan kita hadapi itu adalah yang pertama, bagaimana kita dapat mengidentifikasi kontribusi spesifik para ilmuwan muslim pada masa Daulah Ayyubiyah di berbagai ilmu pengetahuan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara meneladani semangat keilmuan mereka dalam kehidupan kita saat ini. Ya, itu yang nanti akan kita diskusikan ya. Silahkan sekarang baca bukunya tentang ilmuwan Abbasiyah Ayyubiyah. Kemudian nanti Bapak akan berikan lembar untuk kalian kerjakan. Nanti hasil diskusinya tulis di kertas ini ya. Kalau ada yang tidak dimengerti boleh bertanya ya. Apa yang dapat kalian dari semangatnya ilmuwan Islam Daulah Ayyubiyah? Apa karakteristik? Tadi kan disebutkan bahwa ilmuwan Ayyubiyah itu tadi ada yang belajarnya tidak hanya di satu orang, tidak hanya di satu tempat. Ya. Kira-kira berarti karakternya seperti apa kalau begitu? Pantang menyerah. Terus apa lagi? Baiklah anak-anak, waktunya diskusi sudah cukup. Sekarang kita akan lanjutkan dengan mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang siapa dulu yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Silakan. Kelompok mana dulu? Kelompok 1, boleh silakan kelompok 1. Pastikan semua kelompok, anggota kelompoknya memahami hasil diskusinya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswa dari kelompok 1. Saya akan menyampaikan hasil diskusi saya dengan teman-teman kelompok saya. Yaitu di nomor 1, apa manfaat mempelajari biografi tokoh ilmuwan muslim Daulah Ayyubiyah? Hasil diskusi kita yaitu manfaatnya kita dapat terinspirasi dari tokoh-tokoh pada masa Daulah Ayyubiyah tersebut. Tokoh pertama ada Al-Duwadi Al-Maktul. Bidang keilmuannya ilmu teosofis. Karyanya kitab At-Tauhid, Al-Lauhiyat dan Al-Asyiyat. Diskusi kami membuka pikiran manusia dengan ilmu pengetahuan baru yang dapat memajukan peradaban Islam serta memotivasi generasi selanjutnya agar tetap mencari ilmu pengetahuan. Kenapa karakter tersebut? Karena belajar di mana saja dengan siapa saja dan menjadi pemimpin yang berpendidikan untuk kemajuan bangsa. Terima kasih, saya dari kelompok 2. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk kita semua. Barusan kita sudah mendengarkan semua presentasi dari tiap kelompoknya ya. Nah, dari
dari presentasi barusan, kira-kira menurut kalian ilmuwan mana yang menurut kalian menarik? Apa? Yang kontribusinya paling menarik menurut kalian? Kira-kira siapa? Abdul Latif apa? Abdul Latif Al-Baghdadi. Kenapa Abdul Latif Al-Baghdadi? Kira-kira? Ahli ilmu logika. Hah? Ahli ilmu logika. Ya, kenapa menurut kalian menarik? Karena masuk akal. Hah? Karena yang dibahasnya tentang logika seperti itu. Tadi kalian kan sudah presentasi oleh perwakilan-perwakilannya. Nah, sangat sudah baik sekali. Tinggal dilancarkan lagi, tinggal diperbaiki lagi hasil diskusinya ya kan. Tadi ada yang benar-benar diskusinya, tapi masih ada beberapa orang yang masih tidak ikut berdiskusi ya. Tapi semuanya Bapak lihat cukup baik dalam diskusinya ya. Ikut berkontribusi. Alhamdulillah kita telah tiba di akhir pelajaran kita kali ini. Kira-kira ada yang bisa bantu Bapak menyimpulkan tidak? Apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini? Coba, siapa yang mau bantu Bapak menyimpulkan apa saja yang barusan kita pelajari? Ayo. Apa saja barusan yang kita pelajari barusan apa saja? Tentang ilmuwan. Kemudian apa lagi? Masa keemasan Islam. Terus ada lagi? Pengembangan penemuan ilmu pengetahuan. Penemuan ilmu pengetahuan. Jadi barusan kita telah belajar tentang siapa saja ilmuwan Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Kemudian apa jasa atau hasil karya-karyanya. Kemudian apa saja yang membuat mereka menjadi maju ya, mengembangkan peradaban Islam pada masa itu. Selanjutnya Bapak mau cek apakah kalian sudah memahami apa yang kita pelajari. Silakan kalian jawab pertanyaan yang ada di depan layar ya. Yang pertama lihat, siapakah ilmuwan dinasti Ayyubiyah yang dikenal sebagai penulis sejarah Aleppo atau Karbala? Siapa? Aladin? Ya. Jawabannya. Kita lihat apakah sudah betul jawabannya? Kita coba satu kali lagi. Kalau satu kali lagi betul berarti alhamdulillah kalian semua sudah banyak yang paham ya. Ilmuwan yang mengembangkan filsafat cahaya atau berarti kalian semuanya sudah paham ya. Anak-anak, bagaimana pembelajaran kali ini menurut kalian? Seru? Apa ada yang belum paham? Paham masih? Hah? Kalau masih ada yang belum paham, boleh nanti bertanya lagi atau nanti boleh cari informasi lain yang ada di buku-buku di perpustakaan, boleh di rumah, boleh ya. Nah, untuk tugas ya, nanti Bapak kasih tugas untuk di rumah. Yang pertama adalah silakan nanti tulis di buku, cari satu ilmuwan lain di masa Daulah Ayyubiyah selain yang sudah dibahas barusan. Apakah ada atau tidak? Tadi kan ada beberapa ilmuwan yang dibahas. Kemudian tuliskan profil singkat beserta kontribusinya.
kontribusinya itu apa saja, contohnya hasil karyanya apa saja yang sudah dibuat. Ya, Chris? Untuk pelajaran kali ini kita cukupkan sekian. Semoga kalian terus bersemangat belajarnya. Nah, kita dapat menyontoh dari ilmuwan-ilmuwan yang kita bahas tadi ya. Tetap semangat belajarnya supaya kita dapat apa? Mencontoh peradaban yang dulu kita agar bangsa kita ini semakin maju ya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, kemudian baca doa kifaratul majelis ya. Alhamdulillah.